Sampai senyum-senyum aja sih Kak biasanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya udah menyaksikan IG Live di sore hari ini. Perkenalkan, saya Kak Ade, konselor di Sekolah Dasar Kaseto. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih ya tentang gimana sih caranya melindungi anak dari konten negatif dan juga kekerasan di dunia maya atau cyberbullying ya biasanya kita kenal. Nah, sebelum kita mulai hari ini sebenarnya gimana nih kabarnya para penonton? Sebenarnya kalau Kak Ade nggak bisa lihat komentar ya, memang sengaja dimatiin. Nah tapi semoga yang nonton hari ini selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia ya pastinya. Oke. Nah sambil menunggu narasumber kita hari ini, karena kita ngobrol-ngobrol santai tapi tetap ada tujuan dan arahnya gitu ya, ayah dan bunda yang sudah hadir. Nah hari ini Kak Ade ingin memberikan informasi yang penting dan juga mungkin dinanti-nanti oleh ayah dan bunda yang sudah ingin menyambut putra-putrinya yang akan masuk sekolah dasar ya terutama, ataupun sekolah menengah dan sekolah menengah atas gitu, karena Sekolah Kaseto akan kembali mengadakan virtual open house pada tanggal 8 Oktober 2022 pada hari Sabtu mendatang nih. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk join di kegiatan tersebut karena akan ada diskon 40% aja nih bagi ayah bunda yang bergabung menggunakan link, nanti akan di-share oleh tim. Nanti ayah bunda silakan mengisi link tersebut untuk join di kegiatan virtual open house dan akan mendapatkan diskon 40% dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Oke. Nah, sambil melihat menunggu ya, menunggu di oke. Di sini udah join salah satu narasumber kita accept dulu nih. Halo. Oke. Halo, Halo Kak. halo Kak Ade, selamat sore. Sore Kak Dian. Oke Kak Dian, ini maaf Kak Ade, sedikit mau benerin ini dulu ya, headsetnya. Headsetnya Kak Ade maksudnya. Oke, oke. Oke, tadi ada kayaknya nge-freeze ya videonya. Apa masalah di jaringan saya atau di Kak Adenya nih? Iya, suaranya Kak Dian belum masuk. Halo, halo. Iya, Halo, iya. Oke. Dan Kak Maharani. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Kak Ade.
Alhamdulillah. Kalau Kak Alhamdulillah Marani gimana nih Kak sehat. kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Minggu lalu anakku dua-duanya sakit, tapi alhamdulillah udah sembuh. Gantian terus nggak tahu tuh dari bulan kemarin kalau nggak salah ada 2 kali sakit, demam, batuk, pilek. Oke, semoga selalu sehat ke depannya ya Kak Maharani. Oke. Oke, ini suara Kak Ade cukup bisa didengar nggak Kak? Atau agak kecil atau gimana? Di tempatku sudah aman sih, Kak. Kalau suaraku gimana, Kak? Suara kakak sebenarnya kecil. Oke. Kecil ya? Aku ambil headset sebentar ya. Oke, kalau Kak Dian suaranya Kak Ade ini aman nggak di Kak Dian? Aman di saya suaranya aman, suara Kak Ade dan suara Kak Maharani aman kok. Suara saya Oke. gimana? Aman sih di Kalau sini. gini gimana? Lebih jelas atau sama seperti tadi? Iya, aman Kak. Oke, nanti kalau misalnya Kak Ade ada kendala suara ataupun sinyal, saling berkabar ya Kak. Oke, siap Oke. Kak. Senang banget bisa ngobrol bareng Kak Dia dan Kak Mahrani ini di sore hari ini. Semoga juga yang nonton kita live kita hari ini juga banyak mendapatkan insight dan juga wawasan baru ya Kak ya. Amin. 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 Oke. Nah, berbicara tentang konten negatif nih Kak, dan juga gimana caranya biar anak-anak ini nggak kena kekerasan di dunia maya atau sekarang ini kan lagi memang anak-anak di beberapa usia, bukan beberapa usia, di usia anak-anak kecil juga udah bermain gadget ya Kak ya, maksudnya udah diberikan gadget nih oleh orang tua, apalagi terlebih ketika masa pandemi ini yang penggunaannya makin masif nih, karena kan kita sekolahnya ada diganti jadi online gitu ya sementara. Nah, yang kebetulan saat ini sudah mulai normal kembali ya untuk kita sekolahnya offline, tapi tetap penggunaan gadget ini menjadi salah satu hal yang tetap digunakan secara masif oleh anak-anak itu. Nah, jadi kalau menurut Kak Dian nih, Kak, yang termasuk dalam kategori konten negatif itu seperti apa sih Kak? Ya, konten negatif kalau kita bicara mengenai terkait dengan gadget ya, gadget itu kan berarti adalah suatu pintu, suatu akses bagi informasi-informasi. Informasinya ini bisa beragam, bisa berbagai macam, bisa yang positif, bisa yang negatif. Nah, masalahnya kalau kita bicara mengenai anak-anak, anak-anak itu kan belum mampu memilah ya, belum mampu memilah informasi. Jadi apa yang mereka akses, yaitu bagi mereka satu, mereka masih belum bisa mengenali apakah informasi tersebut benar apa enggak. Itu dulu deh ya, kadang-kadang kan apalagi kalau sekarang kan ibaratnya kita ketik di Google aja pertanyaannya apa tuh udah banyak ya, udah banyak yang akhirnya jawabannya keluar baik di kayak Quora atau Wikipedia. Nah, itu kan tadi anak-anak seringkali pada saat ngerjain tugas tuh jadinya tinggal nyontek aja atau tinggal nyalin aja. Nah, itu tadi sebenarnya informasi yang belum tentu benar itu kan juga bisa jadi takutnya negatif ya, takutnya salah. Nah, lalu juga tadi informasi-informasi yang tadi memuat mungkin konten-konten kekerasan atau konten-konten seksual yang belum sesuai pada usianya. Atau juga mungkin suatu teori-teori ataupun suatu apa ya, mazhab atau apapun yang belum sepenuhnya dimengerti oleh anak. Karena tadi anak itu kan kayak masih mengikuti apa yang menurut mereka keren, menurut mereka lagi tren, tapi belum tentu benar. Nah, tadi sesuatu yang belum tentu benar, yang belum sesuai dengan umurnya dan juga tidak ditanyakan lagi, tidak dikonfirmasi lagi kepada orang dewasa, itu sebenarnya bisa kita katakan konten yang negatif ya. Selain yang memang ada hal yang jelas-jelas negatif seperti seksual maupun kekerasan, baik itu verbal ataupun fisik. Itu sih Kak Ade. Oke, jadi lebih ke karena memang mereka itu belum bisa memilah informasi yang benar yang salah yang mana ya Kak. Soalnya memang dunia maya itu kan kayak tanpa batas gitu ya Kak. Apapun bisa diakses nih. Terlebih kalau misalnya nggak di blok nih situs-situs tertentu oleh orang tua gitu ya Kak ya.
Oke deh. Nah, kalau menurut ini kita masih ke Kadian ya, Kak Maharani ya. Iya. Iya, iya. Iya. Oke, nah kalau menurut Kadian lagi nih, aktivitas seperti apa sih yang menyebabkan anak itu sering mengkonsumsi konten negatif? Nah, di sini tadi karena satu adanya suatu apa ya, suatu kesalahan bahwa ya tadi oh ya udahlah udah banyak di internet informasi-informasi jadinya karena nganggap gampang. Jadi sekarang tuh udah males banget, udah pada jarang sekali kayaknya yang baca buku ya. Atau yang benar-benar mencari berguru dari orang yang emang profesional di bidangnya, expert di bidangnya. Tapi kayak kita ketik, udah keluar semuanya. Tutorial-tutorial ataupun informasi-informasi terkait dengan info tertentu yang tadi belum tentu benar. Nah, jadi tadi satu adalah karena kemudahan. Karena kan kalau kita harus cari dulu atau mungkin kita cari guru, cari buku, baca buku itu kan makan waktu. Ya udah pakai gadget aja, pakai internet tinggal kita ketik keluar semuanya. Nah, tadi karena kemudahan. Nah, lalu juga karena apa ya? Mungkin karena adanya suatu tuntutan ya bahwa ya oke kalau sekarang semuanya harus melek teknologi. Jadinya anak-anak bahkan anak usia TK, bukan usia TK, bahkan anak bayi, anak balita itu juga sudah diberikan. Dan ada suatu kebanggaan juga sih dari orang tua yang kadang-kadang ya kalau saya temui, oh anaknya udah bisa buka YouTube sendiri, anaknya udah bisa nyanyi-nyanyi, atau anaknya karena misalnya lihat sering YouTube akhirnya jadi hafal bahasa Inggris atau hafal warna, hafal angka. Tapi itu sebenarnya adalah suatu kesalahan juga ya. Karena belum tentu pada anak yang akhirnya terlalu sering terpapar pada informasi satu arah, itu malah dia nggak bisa memproses sebenarnya informasi tersebut tuh gimana sih, lalu juga memberikan feedback itu gimana. Makanya seringkali jadi ada masalah bicara sih, kalau anak-anak diberikan gadget terlalu dini. Nah, lalu juga karena itu jadi aktivitas yang menyenangkan ya, dan itu tidak terasa menghabiskan banyak waktu kayak kita scrolling TikTok atau mungkin Instagram lihat reels itu kan kayak wah terus. Nah, itu kan kayak ngerasa bahwa asik nih gitu. Banyak banget akhirnya hiburan-hiburan instan yang bisa kita dapat dari dunia maya, terutama dari gadget. Karena kan handphone itu bisa menggantikan semua fungsi ya. Ya ada alarm, ya ada kamera, ya ada video, ya ada games, semuanya. Dan itu akhirnya membuat ada kelekatan yang tidak sehat sih terhadap gadget, apalagi pada anak-anak yang memang fungsi pengendalian dirinya itu belum matang. Jadinya ya tadi kecanduan, akhirnya karena itu enak, karena itu gampang, dan karena itu dianggap adalah suatu hal yang prestisius ya, hal yang wajar, hal yang bagus. Nah, itu tadinya. Jadi bisa seringkali jadi adiksi sih. Hmm. Oke, berarti memang karena gadget itu mudah kita memperoleh banyak informasi ya Kak ya, tanpa harus nanya sana Hmm. sini, tinggal ketik-ketik aja gitu ya. Terus juga memang untuk cara beberapa mungkin orang tua yang ketika anaknya eh, sedang tidak tenang dalam artian tantrum ketika dikasih gadget dia lebih cepat tenang gitu ya, jadi menjadikan juga alternatif untuk menenangkan anak juga jadinya Kak ya. Jadi banyak faktor yang mendukung eh, konsumsi 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 konten-konten yang masuk ke anak juga ya Kak ya. Oke, mungkin ke Kak Maharani nih. Kalau menurut Kak Maharani nih, siapa sih Kak yang pengaruh terbesar bagi anak sehingga dia itu mengkonsumsi konten-konten negatif? Oke, kalau dari aku sendiri sih gini, sebenarnya ada beberapa hal dalam hubungan itu yang memang tidak bisa kita kendalikan gitu, nggak bisa kita kontrol ya. Itu salah satunya. Jadi ada misalnya pengasuhan masa lalu, itu kemudian keunikan temperamen yang kita bawa sejak lahir, kemudian hubungan sosial nggak tentu. Misalnya nih, jangan sampai nih anakku nanti dapat konten-konten yang negatif nih, ketular, akhirnya dikunciin terus di rumah, nggak bisa bersosialisasi, itu juga nggak bakal mungkin seperti itu gitu kan. Kemudian yang keempat ada perubahan zaman dan teknologi yang sekarang sudah nyata ya, yang sekarang sudah nyata dan banyak banget berita-berita gitu.
ada beberapa hal yang memang tidak bisa kontrol dan ini memang salah satunya gitu. Kalau dari aku sendiri sih, misalnya dari dalam rumah sendiri ya, itu apabila anak pegang gawai atau nonton TV, itu sebaiknya adalah kita temani gitu. Harus kita awasi gitu. Itu penting banget karena gini, misalnya kontennya pun positif ya, itu kadang itu ada iklan-iklan gitu kan. Nah, itu kadang itu memacu anak buat apa sih, ini apa sih gitu. Akhirnya tidak menutup kemungkinan anak ini bakal ngikutin gitu. Akhirnya mereka penasaran, apalagi anak-anak sekarang tuh penasarannya jadi makin tinggi gitu karena itu tadi yang Ibu bilang karena mudah banget sekarang itu mengakses berita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin apabila ada di lingkungan yang tidak bisa kita kontrol gitu. Kita kan nggak bisa ya 24 jam gitu kan ngawasin anak dan sebagainya. Itu kan nggak bakal mungkin. Maupun ibu rumah tangga pun yang di rumah membersamai anak, itu nggak bakal mungkin bisa gitu kan. Nah, itu yang perlu dilakukan. Terus ada juga anak juga yang misalnya nih, ikut-ikut temen gitu. Dan gimana ya rasanya gini, nanti kalau aku misalnya nih, saya berbullying ya misalnya, aku nggak ngikutin dia, nanti aku nggak punya temen gimana gitu. Kadang itu anak-anak di usia itu tuh kadang ada rasa ketakutan seperti itu, takut kalau nggak diterima di lingkungannya gitu. Kadang dia jadi ikut-ikutan, ya udah deh itu download atau ya udah deh ikutan nonton ini deh. Kayak gitu tuh juga bisa gitu, karena itu memang di luar batasan kita gitu. Paling enggak kita membentenginya dengan di rumah dulu, kita coba awasi dulu gitu, coba awasi. Itu karena memang walaupun di lingkungan luar itu pasti bisa juga terpengaruh, tapi paling enggak dari orang tua dulu nih kita bentengin anak kita dulu gitu kok dari aku. Oke, berarti anak mengkonsumsi konten-konten negatif itu tidak terlepas dari loss-nya pengawasan dari orang tua ya Kak ya. Jadi kalau dari Kak Nara sendiri ketika di rumah anak-anak bermain gadget Kakak dampingi untuk melihat nih konten-konten yang masuk kemudian atau iklan. Jadi bisa langsung dijelasin ya Kak ya kalau misalnya anaknya nanya. Jadi nggak lantas Iya. mencari tahu sendiri gitu ya. Kalau memang iya benar. Kalau memang tanya ya udah kita edukasi gitu daripada mereka mencari sendiri tapi hal itu memang belum tentu benar belum tentu salah gitu kan. Mendingan kan tanya langsung aja sama mamah nih gitu. Mumpung ada mamah di sini tanya aja gitu. Oke, sip kalau gitu dan juga tadi ada pengaruh dari teman juga ya Kak ya ternyata yang membuat antusias ya kadang kan apalagi kalau di sekolah gitu ya temennya ngobrolin ini dianya nggak tahu gitu jadi kan nggak jadi kalau ngomong jadi mungkin dia akan nyari tahu sendiri juga kali ya gitu ya sampai di situ seperti itu Kak jadi rata-rata anak-anak itu tuh hal-hal yang lagi in untuk usia-usia mereka jadi rata-rata anak-anak itu tahu gitu karena mereka bikin grup WhatsApp sendiri untuk ngebahas konten-konten itu gitu. Gitu. Oke, lanjut ya Kak ya. Kita masih membahas tentang gimana caranya untuk melindungi anak dari konten negatif dan juga kekerasan cyber gitu ya. Kalau menurut Kak Dian nih, kan ketika anak menonton konten-konten tertentu gitu ya, atau misalnya contoh nih Kak Ade pernah menemui nih di sini. Jadi ada beberapa peserta didik tuh yang dia itu mempraktekkan konten yang dia tonton gitu. Ini iseng sih sebenarnya, iseng ke temennya yang lain misalnya kayak pura-pura mukul, tapi nggak yang mukul, jadi kayak cuman ya anginnya doang gitu. Nah ini tuh hasil dia nonton kalau kata dia. Nah artinya kan ada proses peniruan nih di sini dari apa yang konten dia tonton kemudian berpengaruh ke perilaku dia ke temen dia gitu. Nah kalau menurut Kak ini bagaimana sih Kak proses penyerapan informasi dan sehingga dia itu bisa mengimplementasikan banget nih ke temennya dari konten yang dia tonton. Nah, itu gimana sih Kak proses yang terjadi di dalam dirinya si yang nonton ini? Nah, ya tadi ya, kalau kita bicara mengenai konten-konten yang sedang viral-viral itu kan banyak kan kayak prank-prank gitu kan, ya kayak prank apa, prank ini, prank itu gitu yang akhirnya ya karena itu viral, akhirnya semuanya ngikutin melakukan hal tersebut. Nah, di sini tadi apalagi kalau kita melihat pada anak-anak, apalagi usianya kalau misalnya sudah pra-remaja ataupun remaja. Karena kan adanya fase pembentukan identitas ya, kayak mereka tuh pengen dikenal gitu, kayak ini gue gitu loh gitu, gue gitu gitu. Jadi ya tadi mereka mencoba untuk
mempraktekkan gimana sih apakah dengan saya melakukan prank tersebut atau melakukan apa yang viral tersebut, apakah saya juga akan ikut tenar? Apakah itu jadinya bisa membuat saya tuh jadinya disukai oleh teman-teman sekitarnya? Karena tadi sih mereka itu masih berpikir sesuatu bukannya apakah itu berbahaya atau tidak, ataukah resikonya gimana kepada diri mereka atau kepada lingkungan mereka atau mungkin kepada orang lain. Tapi itu sesuatu yang ini pasti bakal terkenal nih. Ini nanti misalnya jumlah like-nya banyak nih. Atau nanti abis ini gue dielu-elukan kayak, wah keren banget loh gitu ya. Itu kan sesuatu yang memang khas banget pada anak-anak ya. Terutama anak-anak yang sudah mulai menginjak pra remaja. Nah, jadi tadi sebenarnya kalau memang ditemui seperti ini, yang perlu kita coba kendalikan adalah bagaimana sih lingkungannya ya. Misalnya apakah itu terjadi di sekolah ataupun di rumah saat akhirnya orang-orang sekitar kayak memberikan respon yang positif, itu bisa jadi nanti akan ada orang-orang lain yang ikut. Misalnya kita sebut si Budi ya, si Budi misalnya melakukan prank itu di kelas gitu. Terus teman-teman sekelasnya, wah, wow, keren banget loh gitu. Akhirnya responnya kan positif ya, kayak di wow, wow gitu. Nah, itu nanti mungkin akan ada si Tono, si Ciko atau siapa yang akan ikut melakukan itu karena mereka pengen apa ya, sense of belonging ya, menjadi bagian dari orang-orang yang keren. Nah, tadi kalau memang itu terjadi di lingkup yang memang terjadi orang dewasa ya, ada orang dewasa, itu kita bisa untuk tadi ya, untuk sebaiknya tidak memberikan respon yang positif. Atau ya kita bisa menasehati atau tadi jangan direspon, dicuekin aja. Kita minta jangan diliatin misalnya udah gitu itu nggak bagus gitu. Nah itu kita stop dari situ karena saat tidak diberikan reinforcement perilaku tersebut akan lama-lama menghilang kok. Sama kayak anak-anak, kayak anak saya juga kan kadang kalau ngelihat kartun atau apa dia meniru, misalnya ini bunda bagus nggak, bunda bagus nggak, bunda. Tapi kalau misalnya saya cuekin atau misalnya saya malah bilang no itu nggak bagus gitu, nah itu akan hilang kok karena tadi mereka kan pengen dapat suatu pengakuan, rekognisi. Nah, jadi gimana caranya supaya lingkungan sekitar atau orang-orang yang sekitar itu tidak memberikan penguat. Nah, tadi kita tidak merespon, atau ya tadi kita benar-benar tetap bahwa ya itu not good, itu adalah peran yang gak bagus. Dan sebisa mungkin yang lain juga akhirnya tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Itu sih yang biasanya terjadi ya umumnya pada anak-anak terutama pra remaja. Oke, berarti yang membuat mereka mengimplementasikan apa yang sudah mereka tonton tuh lebih kepada reward yang diberikan, yaitu tadi Reward sosial ya. buat temen-temennya lah atau dia lebih punya power di sana ya Kak ya. Jadi hal-hal itu dia mengimplementasikan itu secara kontinu itu berkelanjutan gitu ya. Oke, jadi memang perlu kita mengontrol komunitas yang ada di dekatnya untuk ketika memang dia mengeluarkan hal-hal yang oh ini sebenarnya nggak baik nih kalau kalau diterapkan ke temen gitu, yang nanti akan membuat dia merasa oh oke, nggak melakukan itu lagi gitu ya Kak. Relate sih Kak, waktu itu jadinya Kak Ade ngajak ngobrol tuh anak-anak tersebut gitu yang akhirnya memang di observe ke depan ini dia nggak ngulangin hal-hal itu lagi gitu. Oke, kita beralih ke selanjutnya ya Kak ya. Nah ini pertanyaan untuk Kak Dian dan juga Kak Maharani nih Kak. Kalau menurut Kak Maharani dulu nih, apa sih Kak menurut Kakak dampak negatif dari mengkonsumsi media digital yang berlebihan? Berlebihan. Pasti yang tadi udah disebutin sama Ibu juga. Yang pertama adalah pasti ada gangguan kesulitan untuk berinteraksi gitu. Apalagi kalau seandainya kita memperkenalkan berlebihannya itu adalah anak yang belum bisa bicara atau lagi proses belajar bicara gitu. Itu pasti kesulitan berinteraksi. Kemudian ada gangguan perilaku seperti yang tadi sudah dicontohkan Kak Ade ya. Jadi tidak jarang anak-anak itu akan meniru konten-konten dan kapan ya beberapa bulan yang lalu juga dan sampai sekarang pun masih sering banget dia dengar berita
yang menghadang truk kayak seperti itu sampai membahayakan nyawanya sendiri kayak gitu tuh kan sebenarnya itu tadi ya dia pengen mendapatkan pengakuan yang tadi nah itu. Kemudian yang ketiga bisa pasti gangguan kesehatan juga kan karena mata ya mungkin sering melihat layar televisi atau layar handphone gitu kan tanpa terpantau. Kemudian mungkin jam istirahatnya juga bisa berkurang gitu. Jadi berpengaruh ke situ. Kemudian jam istirahat berkurang jadi mempengaruhi jadwal-jadwal yang lain. Akhirnya bisa prestasinya juga menurun gitu. Jadi memang dampaknya ini sebenarnya banyak banget gitu. Kalau sekarang itu dampaknya cukup banyak sekali. Gitu kalau dari aku. Oke, berarti lebih ke ada fase-fase yang akan terlewati ya Kak ya. Misalnya tadi anak yang harusnya usia dia banyak bergerak, melatih motorik kasarnya gitu dan motorik halusnya ketika diberikan gadget jadinya teralihkan jadi lebih banyak diem gitu ya Kak ya untuk atau Bener lagi banget. ketika sedang Terus yang tadi tantrum. Nah, itu kan memang itu tuh adalah solusi yang mempercepat gitu ya kan. Nangis pokoknya minta apa udah taruh aja. Akhirnya dia lupa, akhirnya dia tidak terfasilitasi apa ini artinya gitu, marah atau mungkin dia tidak bisa menyalurkan juga dan akhirnya suatu saat ketika terjadi apa-apa nangis udah kasih aja jadi gangguan interaksi itu sensor motorik dan sensorik ya itu akan bisa berpengaruh banget gitu sama anak-anak yang masih usia dini. Oke, sip. Terima kasih Kak Mahrani. Nah, kalau menurut kalian nih gimana nih Kak? Eh, Dampak negatif terlalu banyak mengkonsumsi media digital. Nah, yang ini yang lazim ditemui ya, terutama dalam kesehatan itu adalah anak-anak yang obesitas. Itu banyak banget anak-anak ya tadi punya masalah gizi. Karena mereka tadi jarang bergerak, akhirnya lebih banyak main HP, akhirnya jadi terlalu berat ya, jadi obesitas dan kalau obesitas itu kan juga akan mengakibatkan berbagai macam hal, ya mungkin masalah pada jantung atau pada gula darah, pada tensi dan sebagainya. Nah, lalu yang sering terjadi adalah kalau yang berdasarkan pasien-pasien yang sering saya temui adalah mereka ini jadinya nggak bisa fokus. Mereka sangat sulit untuk fokus. Dan ini menyulitkan sekali saat di sekolah. Di sekolah itu kan tugas-tugasnya durasinya jangka panjang ya. Dan mereka harus duduk tenang, ngerjain tugas. Ini seringkali mereka nggak bisa. Jadi mereka begitu duduk tuh gelisah atau tengok kanan kiri atau jadinya ganggu teman-temannya. Dan untuk tugas-tugas yang sifatnya paper and pencil, ya kan kalau kita sekolah kan pasti kita disuruhnya nulis kan ya. Itu mereka satu tulisannya sangat jelek karena tadi tidak terlatih kan. Mencet-mencet itu bukan motorik ya. Oke motorik tapi itu effortnya sedikit banget ya. Kita cuma pencet-pencet, kita scroll. Nah, tadi akhirnya tulisan mereka sangat buruk atau untuk tugas-tugas yang harus menulis mereka jadi sangat males dengan alasan ya terutama ini sih kalau yang udah remaja tuh kayak ngapain lu nulis lagi kan udah bisa ngetik gitu ya. Nah tapi kan kita tetap ya harus menulis tadi. Jadi ya selain performa mereka di sekolah juga jelek, masyarakat juga ada masalah perilaku dan juga masalah tadi kepatuhan terhadap otoritas. Jadi dalam hal ini orang tuanya atau sekolahnya. Jadi mereka juga terbiasa untuk mendapatkan sesuatu secara instan. Jadinya ini juga banyak banget yang akhirnya nggak mau sekolah. Ini banyak banget di keluhan sejak mulai PTM ya. Nggak mau sekolah, males sekolah harus bangun pagi, harus ngerjain tugas. Terus mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Atau misalnya mau jadi selebgram, influencer yang kayak emang apa gitu, emang apa sih itu? Atau mau jadi program itu aja pro gamer ya. Nah, itu kan sesuatu yang mereka pikir ya udah itu dapetin banyak uang dengan hal-hal seperti itu yang akhirnya ya apa sih motivasi mereka atau pandangan mereka untuk ke depan juga akhirnya berkurang ya. Ini kayak melenceng banget kan. Jadi kalau anak-anak sekarang tuh udah jarang banget misalnya cita-cita menjadi dokter atau jadi presiden apa jadi insinyur tuh mereka tuh antara YouTuber, TikToker, selebgram, pokoknya semua-semua yang dunia maya dan alasan ya bahwa ya dapat duitnya gampang
dapat duitnya gampang, cepet, tinggal bikin konten-konten, sedangkan bikin konten itu kan nggak semudah itu ya, nggak semudah ya kita kayak cuma mungkin joget-joget di TikTok atau mungkin kita prank-prank, tapi kan memang harus ada konsep dan mereka gagal memahami itu sih biasanya. Dan tadi ini juga membuat mereka tantrumnya berkepanjangan. Jadi kayak untuk hal-hal yang mereka mau, mereka harus minta segera. Kalau nggak diturutin, wah udah nanti ya mereka ngamuk, ntar juga merusak barang. Nah tadi sebenarnya ini menyebabkan masalah pada kontrol diri. Karena gadget itu kan instan ya, tayangan-tayangan yang cepat, yang instan. Jadi saat kita sudah terlalu sering mendapatkan hal-hal yang instan, untuk sesuatu yang butuh proses, butuh usaha, jadinya udah males. Karena nganggep ya udah ada yang gampang, ngapain sih saya susah-susah lagi. Nah, tadi selain ada masalah dalam motorik, dalam kesehatan, dan juga dalam sosial ya, karena anak-anak sekarang tuh kayak mati-matian berupaya untuk mengikuti tren, sampai mereka tuh akhirnya mengorbankan banyak hal ya. Kayak misalnya, oh kafe viral, atau makanan viral, atau baju viral, pokoknya semua viral, skincare viral, yang akhirnya semua harus diikutin. Supaya supaya viral, supaya terkenal. Kalau itu nggak ikut tuh saya jadinya kayak ngerasa bahwa saya paling kuper, paling kudet, paling cupu ya. Bahkan kayak obrolan tuh juga kayak harus disesuaikan dengan yang viral-viral. Nah itu kan mereka jadinya kehilangan makna ya. Kehilangan makna dan ini akhirnya membuat terutama pada remaja jadinya nggak punya identitas. Jadi kamu tuh siapa? Aku itu siapa? Selain orang yang viral-viral itu. Dan itu beberapa jadi kayak berbohong, mencuri. Ini kan sebenarnya bentuk adiksi ya. Mencuri ada beberapa yang mungkin udah kayak menjual barang-barang di rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Atau mungkin ada yang udah sampai terjebak pinjol. Nah itu tadi, untuk mengikuti sesuatu yang mungkin di luar kapasitas kita supaya viral. Iya, jadi sekompleks itu ya Kak ya dampak dari konten-konten di media sosial ini karena eh, tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tapi juga mentalnya juga ikut terganggu ya Kak ya karena demi untuk mengikuti tren-tren yang ada demi untuk tidak dijauhi sama teman jadi mereka berusaha semaksimal mungkin lah pokoknya ya. Dan ternyata berdampak banget untuk kehidupan mereka juga ke depannya, orientasi mereka terhadap visi misi ke depan juga jadinya apa ya, YouTuber itu influencer yang di dunia tetap digital gitu ya. Nggak salah juga tapi mungkin ada hal-hal yang mereka miss nih dalam pemaknaan seperti yang kata Kadian tadi ya. Oke, nah sebenarnya Kak, kalau menurut Kak Dian, nanti kita bergantian dari Kak Dian nanti Kak Dian juga nanya ke Kak Maharani ya. Nah, kapan sih Kak sebenarnya kita harus sebagai orang tua memberikan batasan kepada anak untuk mengakses media sosial, terutama ketika kitanya lagi nggak ada nih, gitu. Nah, tadi sih sebenarnya kalau dulu ya sebelum pandemi batas maksimal untuk screen time itu berarti ya semua yang berhubungan dengan layar ya, baik itu komputer, laptop, handphone, televisi, itu untuk anak-anak itu maksimal 5 jam sehari maksimal sebelum pandemi. Karena lebih dari 5 jam itu ya tadi bisa mengakibatkan banyak hambatan. Nah, lalu pandemi yang sekolah online, lalu juga mungkin kita PPKM level-levelan yang kita akhirnya dibatasi untuk aktivitas keluar. Jadi mau hiburan gimana nih caranya? Ya mau nggak mau ya TV lagi, atau mungkin gadget lagi, lalu juga mungkin kita kontak dengan orang-orang sekitar kan juga dengan gadget. Nah, ini yang akhirnya menjadi suatu pembenaran sih, suatu pembenaran bagi anak-anak ya, dan juga mungkin terutama bagi diri kita juga ya, bahwa kayak ya ibu kan atau misalnya aku kan pegang HP atau aku ngapain main HP ya karena misalnya aku belajar, atau misalnya karena aku ini untuk keperluan kerja, mungkin untuk keperluan apa yang jadi suatu pembenaran. Padahal ya tadi bahwa mungkin kalau ditelusur lagi sebenarnya kebutuhannya tidak sebanyak itu. Nah, di sini tadi sih sebenarnya
yang perlu diwaspadai ya, ini saya sebutnya lampu kuning ya. Kalau lampu merah kan udah alarm banget. Lampu kuning tanda-tanda bahwa anak atau putra-putri ibu itu kalau misalnya sudah kebablasan untuk pegang HP adalah saat dia menunjukkan adanya suatu penolakan yang cukup lama ya, yang cukup jelas. Sebenarnya kalau cuma, ibu, aku kan lagi asyik gitu, udah taruh dulu nanti lanjutin. Tapi kalau misalnya kayak masih merengek gitu, masih merengek, itu sebenarnya udah, ini berarti udah kebanyakan nih untuk mainnya, untuk main. Makanya tadi perlu untuk di stop dulu deh, di stop dulu, dibatasi. Dan tadi saat anak akhirnya dilepas dari HP, terus dia bingung. Ini sering banget yang saya temui juga, saat HP-nya, nggak boleh main HP, terus dia bingung, terus aku mesti ngapain? Loh, padahal kan banyak banget ya aktivitas yang bisa dilakukan tanpa HP. Mungkin bisa main bola, atau mungkin bisa bisa beresin kamarmu, atau mungkin bisa nyikat sepatu, atau apapun. Nah tadi, kalau memang saat anak kita ambil handphonenya, dan dia bertanya, atau misalnya kita matiin TV-nya, terus dia bertanya, aku mesti ngapain? Itu sebenarnya udah tanda, udah lampu kuning sih. Karena berarti sudah ada suatu kelekatan yang nggak sehat terhadap screen ya, terhadap layar. Karena kalau orang normal misalnya udah nggak usah main HP atau matiin TV-nya kan, ya udah aku baca buku deh. Misalnya, ya udah aku misalnya main kucing deh, atau misalnya aku masak deh, atau aku makan, kan kita punya suatu solusi ya, suatu alternatif. Kalau nggak punya alternatif, itu lampu kuning. Pertama tadi saat sudah menunjukkan rengekan ya, atau perlawanan, lalu sudah akhirnya clueless apa yang harus saya lakukan tanpa gadget. Dan juga indikator lampu kuning yang ketiga adalah saat anak akhirnya diminta keluar untuk sosialisasi, dia lebih memilih untuk berinteraksi di dunia maya. Misalnya kayak, kamu main bola gitu, atau misalnya kamu ikut kegiatan apa, terus bilang online aja, atau misalnya WhatsApp aja. Nah, berarti kan tadi ya, sudah mulai kayak menihilkan interaksi langsung, padahal itu kan dibutuhkan. Nah, tadi, jadi jangan tunggu sampai anak benar-benar tantrum, saat anak akhirnya nilainya jelek, atau misalnya saat anak benar-benar jadi ngurung diri di kamar. Tadi saat ada indikasi bahwa anak kok sudah mulai menunjukkan perlawanan, dia bingung, dia clueless, apa yang harus dia lakukan, sama sudah mulai menghindari kontak nyata dengan orang-orang sekitar, itu sudah lampu kuning sebenarnya bagi kita bahwa kita perlu untuk evaluasi dan mungkin kita perlu kurangi juga. Oke, berarti tanda-tanda itu tuh memang sudah ada ditunjukkan di awal ya Kak ya, dari yang dianya adanya nanti aja deh penolakan gitu ya, terus gabut ketika nggak main handphone gadget gitu ya. Ini harus gabut banget nih ngapain, dan menolak interaksi langsung ya Kak ya. Oke, berarti mungkin boleh dicatat bersama nih untuk ayah bunda yang nonton dan melihat lagi nih Ananda di rumah, kira-kira ada nggak salah satu dari ciri-ciri tersebut. Nah, kalau udah ada mungkin bisa diberikan aktivitas yang memang bisa dilakukan secara bersama gitu ya, kira-kira ya Kak Dian ya. Oke deh, kalau menurut Kak Mahrani gimana nih Kak? Kapan sih sebenarnya orang tua harus sudah memberikan batasan kepada anandanya dalam penggunaan gadget? Kalau saya sih, kalau bisa sih memang sedini mungkin gitu. Anakku itu kan sekarang 4 tahun ya, 4 tahun. Kemarin pandemi itu aku beneran yang biasanya aku ajak main ke playground, keluar gitu kan, ketemu teman-teman. Akhirnya bener-bener berhenti di usia 2 tahun gitu. Padahal itu kan 2 tahun kan waktu-waktunya mereka mengeksplor, waktu-waktunya mereka belajar untuk bersosialisasi dengan orang banyak gitu kan ya. Itu kemudian itu benar-benar semacam tertatih gitu. Aku tuh mengajari dia itu sebenarnya benar-benar bertatih karena memang nonton TV, nonton TV. Kalau aku kan emang nggak pakai handphone gitu kan, memang di layar TV gitu. Jadi dia taunya ya nonton TV gitu. Itu bisa sampai lebih dari 3 jam. Itu bisa sampai lebih dari 3 jam itu setiap harinya gitu. Dan itu benar-benar membawa dampak banget. Anakku jadi, itu waktu umur berapa ya? Kayaknya 2 tahun mau ke 3 tahun gitu. Itu benar-benar yang sampai tantrum, itu mukul, bukan dia menyakiti diri sendiri, tapi mukul orang gitu, mukul aku gitu, mukul suami, itu sampai
akhirnya aku konsultasi tuh sama psikolog, aku konsultasi sama tumbuh kembang gitu kan, sampai ini gimana caranya. Dan itu memang tidak instan ya, itu memang tidak instan karena memang pandemi itu kan cukup panjang ya, dan usaha itu bukan cuman yang kayak membalikan tangan selesai gitu, enggak ya, tapi memang prosesnya dikasih tips begini-begini, nanti kok saatnya ini dipeluk dari belakang, kemudian ditanya, validasi perasaannya gitu dan sebagainya. Itu benar-benar yang saya dapat insight banyak. Kemudian TV beneran saya berhentikan waktu itu, jadi bener-bener yang dari nonton TV, karena kalau nggak diturutin kan dia marah ya, dia marah ya Bu Dian ya, jadi kayak aduh bingung, apalagi saya itu kan sendirian di rumah, maksudnya suami berangkat pagi pulang malam kerja, saya nggak pakai pengasuh gitu kan, jadi emang bener-bener saya nih gitu. Kemudian itu sampai akhirnya alhamdulillah benar-benar sudah benar-benar yang ada kemajuan yang benar-benar pesat banget ketika saya itu memberhentikan TV sekitar 1-2 bulanan. Itu benar-benar udah kelihatan banget dia jadi bisa memvalidasi emosinya, dia bisa menenangkan dirinya ketika dia lagi marah, saya tanya kenapa, dia berusaha untuk menjawab gitu. Kemudian karena sudah tersusun, maksudnya akhirnya saya kasih ini kan ya, saya kasih jadwal gitu kan, misalnya yuk ini yuk main sama mama, terus kemudian kalau pas saya lagi bersih-bersih rumah, yuk kakak nyiram tanaman, ikut-ikut nyiram tanaman, kemudian membersihkan, merapikan mainannya dan sebagainya. Akhirnya saya bangun rutinitas itu, dan akhirnya dia itu minta dibuatkan jadwal, jadi semacam terpatok pada jadwal. Kan saya itu kan beli alarm ya, beli jam beker gitu kan istilahnya. Jadi dia sampai sekarang pun sudah tahu jadwalnya nonton TV dan memberhentikan TV-nya. Dan alhamdulillahnya itu tuh sekarang dia lebih nurut sama jam beker itu daripada mulut saya gitu. Jadi misalnya kan jadwal nonton TV itu kan jam 4 ya, ini ya jam 4 sampai jam 5 gitu kan. 1 jam. Nah, ketika saya bilang nanti kalau alarmnya udah bunyi udah berhenti ya gitu. Dan itu ketika bunyi itu langsung dimatikan, remote-nya dikasihkan ke saya. Itu anak umur 4 tahun. Jadi saya tuh benar-benar yang aduh alhamdulillah akhirnya kayak saya tuh udah menemukan ya Allah ini solusinya, alhamdulillah sudah. Jadi kayak selama ini yang jadi permasalahan saya gitu. Itu sampai aduh panjang banget itu sampai sekitar 2 tahunan ya, sampai ini sekarang dia usia 2 tahun, jadi dari umur 2 tahun sampai umur 4 tahun itu prosesnya benar-benar panjang banget, dan dia udah mulai agak-agak berbeda dari umur 3 tahun gitu, jadi udah mulai bisa menerima. Kemudian saya sih pengen terus penerapannya, lagi penerapan tentang disiplin positif ya, membuatkan jadwal anak itu sebenarnya bukan cuman dia yang belajar disiplin, tapi juga saya gitu, karena kalau waktunya ini bermain sama mama sama adik gitu, adiknya kan 1 tahun ya, bermain sama mama sama adik, otomatis handphone harus saya singkirkan gitu kan, saya nggak bisa yang namanya bermain tapi saya pegang HP. Orang sekarang aja udah bisa, mama tolong ya handphonenya disimpan ya gitu, jadi kalau seandainya saya cuma ngintip nih gitu, ada WA masuk, saya ngintip, mama tolong ya handphonenya itu kalau saya bacain buku cerita itu dia bisa bilang kayak gitu. Jadi sekarang itu semacam mendisiplinkan anak dengan positif. Saya berusaha untuk mendisiplinkan anak yang benar-benar tanpa reward atau tanpa embel-embel, terus memang muncul dari kesadaran dia sendiri. Itu yang saya terapkan di kehidupan sehari-hari, itu benar-benar berpengaruh buat saya juga gitu. Jadi saya juga bisa mengontrol diri kapan saya harus pegang handphone gitu. Kalau makan ya waktunya makan gitu, jangan sampai ngintip-ngintip ini lagi mah gitu dan sebagainya gitu. Jadi sampai udah bisa ngomong gitu kan, maksudnya udah bisa balik balik negur mamahnya gitu kan. Itu tuh bener-bener saya yang oh iya ini bentar nih mama taruh gitu, jadi kayak ya udah maaf ya, jadi saya berusaha untuk ayo mama harus konsisten juga nih sama jadwal yang udah kita bareng-bareng kita buat nih gitu. Oke, menarik nih Kak Maharani ya ceritanya. Tadi juga berawal dari kesadaran kakak ketika melihat adanya perbedaan perilaku ya Kak ya, dari anak Benar. pertama kakak di masa pandemi ternyata kebanyakan nonton TV gitu ya, 3 jam dalam hari ternyata mempengaruhi perilakunya. Nah, semoga orang tua di luar sana seperti kakak ya bisa aware nih terhadap perubahan-perubahan perilaku anak setelah terlalu banyak
mengkonsumsi gadget, terutama konten-konten yang ada di dalamnya. Dan juga tadi kakak udah ini juga ya memberikan aktivitas-aktivitas bareng nih sampai anaknya sekarang Iya, udah sangat disiplin ya kak ya, luar biasa. bener-bener. Jadi emang panjang banget apa kalau bisa sih ikutin aja gitu dari rutinitas kita, misalnya kita masak atau kita cuci. Saya tuh sampai beli, dia kan cowok ya, saya tuh beli yang buat semacam apa sih cucian piring itu loh, kan ada yang mainan yang bener-bener bisa keluar airnya itu kan diisi. Itu saya beliin itu. Jadi kalau saya cuci piring, dia juga kadang nyuci buah-buahannya gitu, nyuci apanya gitu. Jadi saya libatin aja gitu di keseharian kita gitu. Jadi nggak usah takut apa ya, garing nih, ini anak harus dibawa kemana nih, kan nggak boleh pergi-pergi gitu, tapi sebenarnya rutinitas-rutinitas kita sehari-hari itu bisa banget ngajarin mereka gitu, dan mereka bisa happy ngelupain itu, dan kadang-kadang dia ambil sapu sendiri, numpahin air, itu dia, saya nggak negor ya dia, saya diem aja numpahin air, terus dia langsung ambil dilap sama dia, walaupun konsepnya memang itu nggak kering atau nggak rapih atau nggak bener ya, tapi saya bener-bener seneng karena itu, oh dia udah ada insting nih kalau air ditumpahin, aku harus gimana gitu. Dia itu harus udah ngerti itu gitu. Jadi bener-bener saya tuh yang alhamdulillah banget. Dan buat teman-teman atau orang-orang tua di luar sana ya, jangan putus asa karena itu benar-benar prosesnya itu nggak singkat dan nggak gampang gitu. Jadi apa buat seperti itu tuh benar-benar yang tadi saya bilang kan tertatih-tatih berdarah-darah gitu karena emang iya gitu. Oke, sip Kak Maharani. Jadi aktivitas yang diberikan tuh nggak harus selalu yang kita mencari ide kemana-mana juga ya Kak. Dengan melibatkan di aktivitas sehari yang udah kita sering lakukan juga bisa ternyata memberikan atau mengalihkan dari gadget itu sendiri ya Kak. Oke, sip. Nah, kalau menurut lagi nih kalau menurut Kak Dian dan Kak Maharani ya, dari Kak Dian dulu nih, ketika kita tahu nih anak kita tuh mengkonsumsi atau melihat konten-konten negatif dan kita nggak tahu nih durasi dia tuh udah berapa lama nonton atau seberapa sering frekuensi dia nonton itu gitu. Nah, sebaiknya sebagai orang tua ketika tahu respon seperti apa sih yang tepat kita berikan yang tidak menghakimi anak. Maksudnya kalau ketika dia merasa kayak, jangan kamu kayak gitu nonton itu gak boleh, itu kan rasanya kayak si anak pasti akan langsung ngeblocking ya kak ya. Jadi kita juga pasti susah akan apa ya menggali lebih dalam nih Percaya. sudah apa nontonnya gitu ya. Karena kalau menurut Kak Dian nih gimana nih kak, cara menegur yang tepat atau respon yang tepat? Ya, kalau tadi ya terkait dengan anak, pertama kita juga harus menenangkan diri dulu sih sebagai orang tua ya. Kadang ya saya juga punya anak, kadang kalau ngeliat anak saya, apaan tuh sih kayak udah, wah, gitu ya sudah histeris duluan ya. Ya, tadi ya memang ya kita juga manusia ya, kita juga sebagai orang tua kita manusia, tidak bisa dipungkiri kita takut, mungkin kita juga terkejut, kita malu atau kita bingung atau marah. Iya, tapi tadi bahwa kita harus tenangin diri dulu. Kalau memang pada saat itu bahwa kita kayaknya lagi nggak oke nih, kayaknya kalau kita lanjut nanya pasti ujungnya bakal bentak-bentak. It's okay kok kalau untuk kita tenang dulu atau kita tidak langsung ibaratnya tidak langsung labrak ya pada saat itu ya. Boleh kok, boleh. Kita tenangin diri dulu. Nah tadi intonasi kita dan kita bisa tanya misalnya tadi Bunda lihat kakak misalnya buka apa itu di laptop atau misalnya kakak buka apa itu di handphone misalnya atau kita lihat search engine-nya misalnya di browsernya kan ada historinya. Ini maksudnya apa gitu. Misalnya kakak tahu ini dari mana. Nah, gimana perasaan kakak sih pas ngelihat itu? Nah, itu kan kita bisa gali ya, bisa gali. Apa aku misalnya aku bingung, misalnya aku malu ya, soalnya itu pernah anak saya ngelihat kayak sebenarnya ini bukannya handphone sih ya, tapi waktu itu dia ngeliat di TV ya, di TV kabel. Kan kalau orang luar tuh ya, orang barat walaupun anak-anak kontennya kan ada yang cium-ciuman atau yang ada bajunya udelnya kelihatan gitu kan. Dia bilang, "Bunda itu kok udelnya kelihatan malu? Kok itu ngapain gitu." Nah, itu kan berarti kita bisa tanya misalnya, "Oh, malu ya? Menurut Kakak itu malu atau menurut Kakak itu aneh ya? Atau misalnya itu gimana sih?" Jadi tadi, karena kadang-kadang pemaknaan anak atau perasaan anak saat melihat konten-konten tersebut itu kita perlu sesuaikan dulu. Karena kalau kita bilang itu nggak baik, itu no, 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 gitu-gitu ya, kita kan nanti kita bisa tanya, oh itu malu ya.
itu malu, atau misalnya oh itu kok nanti masuk angin ya. Kalau anak saya bilang masuk angin nanti bunda tuh. Digigit nyamuk, oh iya itu nanti digigit nyamuk kalau pakai baju kayak gitu. Lucu banget sih. Gak apa-apa, kita bisa tadi kita lihat dari usia anaknya dulu. Kalau anak-anak usia balita kan mereka masih belum terlalu paham ya. Mereka taunya bahwa oh pakai baju kelihatan undelnya tuh malu, digigit nyamuk. Kadang kan kalau anak saya digigit nyamuk nanti digigit semut atau nanti gatal gitu kan. Tadi misalnya oh itu namanya ciuman gitu. Misalnya kayak lihat ada ciuman atau ya oh itu ciuman gitu. Ciuman boleh nggak? Kita bisa tanya misalnya ciuman boleh nggak sih? Oh, boleh, tapi siapa yang boleh dicium? Nah, misalnya kalau cium sama om sama tante itu boleh nggak sih? Gitu. Nanti nanya, om sama tantenya kayak ayah bunda ya? Nah, itu kan jadi dia tahu, oh berarti konsep suami istri ya, mencium. Nah, Menikah, ya. iya kalau ayah bunda boleh. Nah, mungkin omnya itu sama tantenya itu ayah bunda. Nah, jadi kan kita bisa untuk gali pemaknaan dia bahwa ya tadi misalnya kayak konten-konten yang misalnya pakaiannya terlalu terbuka atau mungkin ada aktivitas yang menjurus ke arah seksual, kita tanya dulu apa sih yang mereka rasain, apa yang mereka maknai, yang mereka ngerti itu apa sih, yang mereka tangkap apa dari adegan tersebut. Lalu kalau memang anaknya sudah lebih besar, kita bisa tanya, tahu dari mana sih? Memang dari teman-teman aku. Memang kenapa sih kakak, misalnya apa yang membuat kakak penasaran, yang membuat kakak bingung gimana? Dan tadi kita balikin lagi bahwa uh, kalau memang ada yang ingin ditanyain atau ada yang kakak bingung atau misalnya kakak merasa nggak nyaman, coba deh bilang ke ayah atau ke bunda, tanya itu maksudnya apa sih? Nah tadi saat kita akhirnya langsung ngekat, misalnya kayak itu apa, misalnya kayak anak ngelihat iklan kondom gitu ya kan, kadang kondom, oh itu kok dibungkus-bungkus apa maksudnya gitu. Terus anak saya kadang-kadang suka baca-baca kontrasepsi apa? Itu kan jadi kita harus menjelaskan pemahaman. Ya tadi atau ya misalnya kenapa itu kelihatan pantatnya megal-megol? Nah, itu kan juga oh iya itu berarti sedang menari, tapi kalau menari pakai bajunya yang tertutup ya. Nah kan kalau pantatnya kelihatan kayak gitu gimana tuh? Iya nanti itu ya digigit nyamuk ya. Nah tadi kita perlu tanya anak usianya berapa dulu, pemahamannya, perasaannya dia, sama kita juga jelaskan bahwa kalau memang ada yang bingung, ada yang nggak nyaman, cerita, tanya ke ayah dan ke bunda. Tapi memang amannya adalah kita juga perlu tadi ya gunakan software apapun yang memang aman sih. Misalnya kayak Netflix juga upayakan yang memang tadi untuk anak-anak atau YouTube juga yang untuk kids atau ya kayak tadi internet kita bisa pasang software-software yang memang itu juga aman sih. Jadi kalau memang ada kata kunci yang berbahaya atau situs-situs yang berbahaya itu bisa langsung diblok, itu preventifnya dari. Tapi kalau emang akhirnya kena juga ya nggak apa-apa kita jelas. Oke, berarti respon sebelum kita memberikan respon, pasti kan kita tenang dulu sebagai orang tua ya, Kak Dia. Jadi kan aku nggak salah respon nih. Kalau terburu-buru kan nanti kayak, ini nggak bisa gitu. Nah, tiba-tiba tadinya kita bisa menggali si anak, jadinya anaknya nge-blocking ya Kak ya. Dan juga dan kita harus samakan persepsi dulu terkait apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, validasi perasaannya, kemudian samakan persepsi tentang apa yang dia tahu soal itu ya Kak ya. Nah di situ baru bisa kita memberikan edukasi gitu ya Kak ya. Tadi kurang lebih kesimpulannya. Nah kalau menurut Kak Maharani nih, gimana sih respon yang tepat sebagai orang tua ketika kita tahu anak kita tuh mengkonsumsi konten-konten yang negatif? Iya, kalau dari aku sih emang yang pertama yang tadi yang kata Budian itu tadi emang bener ya. Kadang tuh kalau hubungannya udah sama anak itu ya pasti langsung pengennya ini kenapa langsung pengennya langsung tak gitu kan ya. Nah itu mesti yang ditenangin dulu, kita harus mundur dulu satu langkah gitu ya, nenangin diri dulu. Kemudian pasti juga posisinya anaknya juga pasti malu kan ya, malu mungkin apalagi kalau misalnya dia udah remaja gitu, para remaja pasti dia kepergok tuh kayak aduh gimana sih kayak ngerasa rendah banget gitu, kayak ngerasa rendah, malu ini gimana gitu. Apalagi kalau seandainya kita langsung
cut di situ pasti kedepannya mungkin dampaknya adalah mereka jadi semakin menutupi gitu, apa-apa ditutupin aja daripada ntar dimarahin mama gitu. Nah, ya seperti itu. Kemudian apa namanya, penting buat saya adalah cari tahu dulu dapat dari mana tadi, kemudian cara aksesnya gimana gitu, dapat informasinya dari mana. Itu sebenarnya juga jadi bahan untuk refleksi orang tua ke depan gitu sebagai bahan saya. Jadi bisa lebih memonitor gitu kan, memonitor handphonenya atau apa yang berhubungan dengan apa yang dia lihat atau yang dia browsing gitu kan. Kemudian kita kasih tahu dampaknya gitu. Jadi saya itu kan kebetulan relawan keluarga kita juga ya. Ada yang waktu itu sharing adalah anaknya yang ketahuan ngerokok gitu, ngerokok. Nah itu kenapa kok dilarang itu kenapa gitu? Memang harus apa namanya diungkap diceritakan, dikasih tahu kenapa kok dilarang gitu. Jangan udah nggak boleh ngerokok gitu, nggak boleh nonton ini, udah selesai gitu. Anak pasti bakal kayak kenapa sih emangnya gitu, karena dia nggak dapat alasan yang jelas ketika dia itu dilarang gitu. Beda kalau seandainya dilarang, kita nasihatinya dikasih tahu itu tuh sebenarnya dampaknya gini loh, dampaknya gini. Kenapa kok itu tidak diperbolehkan sih di keluarga kita? Itu seperti ini gitu. Tuh pemahamannya seperti itu. Jadi semacam dia itu udah tahu konsekuensinya gitu. Nanti kalau seandainya sakit, ya bener juga sih. Gimana dia pasti bakal ada pemikiran seperti itu gitu. Kemudian mungkin lebih bisa membuat kesepakatan itu. Jadi gimana kesepakatannya dalam keluarga itu setelah terjadi case seperti ini nanti buat kedepannya gimana ya enaknya gitu. Jadi dan itu kesepakatan itu memang setiap keluarga kan memang berbeda-beda ya. Jadi memang difungsikan sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing tentang kesepakatan itu. Itu kalau dari saya. Oke, berarti lebih ke mengajak ngobrol, terus ngobrolnya tanpa menghakimi gitu ya Kak ya. Jadi Iya, biar bisa benar. ngobrol Benar ya. banget. Kadang itu kan pengasuh itu kan kayak estafet ya Kak ya. Jadi setiap kali taraf misalnya ini masih balita nih dikasih pilihan atau mungkin dia udah bisa loh kok gini nanti SD pemikirannya semakin kritis remaja dan kadang itu kalau udah masuk 17 ke atas kadang diajak ngobrol juga diem aja gitu kan yang malas banget ngerespon dan sebagainya. Nah, kayak gitu itu. Jadi memang apalagi kalau sudah umur-umur segitu terus kita langsung cut nggak boleh gini-gini atau kita langsung marah itu takutnya memang malah dia jadi kayak menutupin terus gitu loh. Jadi daripada ntar ketahuan gitu, daripada ntar ketahuan mau ntar dimarahin gitu kan. Beda kalau seandainya kita ada untuk teman ngobrol dia, itu kan nanti hasilnya insya Allah bakal lebih berbeda gitu daripada langsung kita cut, kita marah gitu. Oke, dan juga ketika memberikan penjelasan tadi ya Kak ya harus sejelas mungkin Mm-mm. sesuai usianya tadi ya. Karena kalau Mm-mm. juga nanti dianya kalau kita memberikan penjelasan tapi penjelasan kita tuh untuk anak usia yang lebih dewasa dari dia gitu ya Kak ya. Oke deh. Nah, kalau gitu Kak, nah, menurut Kak Maharani nih, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk pencegahan nih? Kalau tadi kan kita berbicara tentang ketika anak sudah terlanjur. Nah, sebelum ke terlanjur, kita di pertanyaan kali ini, kalau menurut Kak Maharani, gimana sih upaya pencegahannya nih? Kadang kan kalau kata orang mencegah lebih baik daripada mengobati ya Kak ya. Nah, untuk mencegah dari terkenanya dampak konten-konten negatif nih Kak, silakan Kak. Oke, pasti yang pertama adalah membatasi waktunya ya. Waktu kalau bisa dibatasin 1 jam apa misalnya nanti kalau udah pulang sekolah ngelihat handphone itu untuk apa gitu. Jadi benar-benar harus dibatasin waktunya untuk penggunaan gadgetnya. Kemudian yang kedua kita bisa mengawasi konten-konten yang dia browser gitu, yang dia browsing selama ini. Ada aplikasi yang memang dia itu ke email gitu lewat email gitu. Saya juga pakai itu Family Link itu. Jadi bisa tahu buka handphone itu dibuka itu berapa jam gitu. Terus konten-kontennya bisa diblokirin gitu. Jadi blokirnya itu benar-benar bukan lewat handphonenya dia tapi handphone saya gitu. Jadi saya pantau di situ juga bisa gitu. Pakai itu kemudian yang mau saya hapus. Kemudian kalau saya dia mendownload sesuatu pun dia harus konfirmasi pakai password saya kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa lebih diawasi konten-kontennya. Kemudian mengajak interaksi, benar-benar komunikasi itu adalah kunci sih bagi saya. Jadi kalau enak bisa ngobrol, bisa berinteraksi, bisa maksudnya cara pendekatan sama anak gitu tuh
pasti nanti hasilnya bakal lebih berbeda gitu. Apalagi kalau seandainya bisa bonding gitu. Jadi pendekatan kita memang bukan melulu tentang apa ya, tentang anak dan orang tua gitu, tapi beneran yang bisa apa ya, bonding lebih kayak temen cerita kayak gitu tuh akan berbeda gitu. Jadi anak bisa lebih sebenarnya yang diperlukan itu adalah pendekatan dulu gitu. Kalau saya sih pendekatan sama anak dulu. Kalau anak bisa deket sama orang tua, insya Allah itu bakal lebih gampang bilanginnya gitu daripada yang jauh nggak ada interaksi atau mungkin dalam satu ruangan saya pegang HP, anak saya pegang HP gitu. Jadi itu bakal dan itu bukan konsepnya gitu. Jadi memang dalam satu ruangan ya kita yang ngobrol gitu, berinteraksi, bukan dalam satu ruangan tapi kita beda liatnya gitu. Saya dengan handphone saya, dengan anak saya dengan handphonenya gitu, berbeda gitu. Udah itu yang mesti diterapin kalau dari saya sendiri gitu. Oke, berarti tadi dengan membatasi waktu bermain gadget dan juga membangun komunikasi yang sehat ya Kak ya, seperti teman dengan anak ya. Nanti ke depannya kalau in case ada problem, lebih enak untuk kita ngasih taunya gitu ya Kak ya, kurang lebih. Oke, dan nah, kalau untuk Kak Dian nih Kak, tadi kan usaha orang tua di rumah. Nah, kalau menurut Kak Dian gimana sih peran sekolah untuk mencegah dan mengurangi anak-anak dalam mengkonsumsi konten-konten yang negatif nih Kak? Nah, kalau terkait dengan sekolah ya tadi sih bahwa sekolah juga perlu punya regulasi atau kebijakan yang tegas ya mengenai penggunaan handphone. Misalnya kayak anak-anak boleh nggak sih bawa handphone ke sekolah? Terus juga penggunaannya ini di mana nih? Misalnya di kelas boleh nggak sih? Karena tadi ya bahwa anak-anak sekarang itu ya bahkan TK aja udah pada bawa handphone dengan alasan supaya gampang dijemputnya. Nah, tadi kan kita bisa buat kebijakan ya udah kalau memang terkait tadi ya misalnya penjemputan atau mungkin yang lain bahwa mungkin selama kegiatan apakah memungkinkan bila handphonenya mungkin dikumpulin dulu di guru semuanya. Nah, itu kan juga sebenarnya adalah suatu regulasi dari pihak sekolah ya. Misalnya kayak tadi sekolahnya boleh nggak, ngebolehin nggak anak bawa handphone. Lalu kalaupun misalnya ngebolehin, dipakainya saat kapan. Lalu untuk mencegah supaya anak tidak mengakses handphone tersebut, gawai tersebut, gimana? Apakah mungkin disimpan di locker dulu, nanti baru dikembalikan pada waktu istirahat, atau mungkin pada waktu pulang. Nah, itu kan adalah suatu regulasi dari sekolah. Nah, lalu juga mungkin ini yang lagi coba ya, ini di sekolah anak saya sih. Di sekolah anak saya kan juga banyak keluhan-keluhan karena sebelumnya daring, akhirnya luring, anak-anak kesulitan tadi ya untuk nulis, jadi tulisannya mulai jelek-jelek, gede-gede, atau kayak mereka sudah mulai apa-apa gampang main HP dengan alasan belajar. Kalau memang memungkinkan untuk ada worksheet ya, misalnya kayak tugas-tugas itu langsung dikerjain gitu pakai tangan di print atau mungkin dicetak lalu dikerjain pakai tangan, itu juga sebenarnya adalah suatu upaya sih dari sekolah itu suatu bentuk regulasi untuk mengurangi screen time. Jadi kan udah nggak ada lagi alasan oh tugasnya di ini kok, tugasnya di email gitu. Enggak, tugasnya harus ditulis atau tugasnya tinggal ketik. Nah, enggak kok. Atau ya tadi minimal karena banyak juga sih ini masuk ya kasus-kasus pasien yang masuk ke saya, mereka itu kopas. Jadi ada tugas apa, mereka kopas aja dari Quora atau dari Wikipedia, terus akhirnya udah plek-plekan. Nah, ini jadinya banyak keluhan dari guru karena anak kan nggak ngerti. Makanya saya bilang ya udah kalau gitu tugasnya di print aja Bu, mereka suruh tulis. Tapi kopas juga nggak apa-apa, setidaknya nulis kopas itu masih ada usahanya, ya kan? Kita kan setidaknya masih baca dulu apa yang kita tulis. Iya, Tadi ya benar-benar. itu memang itu jadinya apa ya kayak buang-buang kertas tapi mungkin untuk beberapa tugas yang tadi ya yang memang harus dikerjakan via tangan ya dengan proses dia harus membaca harus berpikir itu saya sih sarankan untuk lebih baik dicetak dan dikumpulkan. Karena jadi nanti anak udah nggak ada dalih bahwa oh tugasnya di sini di laptop, oh tugasnya di grup. Ya enggak, tugasnya kan udah harus kamu tulis. Nah, tadi selain regulasi juga penggunaan gadget ya di waktu sekolah. Oke, berarti memang hampir sama dengan kayak kemarin tadi pembatasan untuk penggunaan gadget itu sendiri ya, karena kalau bisa tugas-tugas sekolah harus yang manual lagi, balik lagi ke menulis, nggak harus lah ya Kak. Oke, karena memang membantu juga perkembangan pengasahan motor halus mereka juga Kak.
Iya kan? Tuh. Oke. Karena tadi itu adalah pertanyaan kita nih Kak. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang dari kolom chat atau dari ayah bunda yang sudah nonton yang masuk ke kita. Nah ada 3 pertanyaan yang sudah dipilih dari Bapak Ed Indra. Pertanyaannya bagaimana nih Kak cara membesarkan anak gen di zaman Gen Z? Bukan zaman ya. Eh, Kalau kita kan milenial ya Kak ya, nah generasi gitu. Bukan kolonial ya, milenial ya. Kolonial. Nggak tahu kalau Kak dia nama Kak Maharani ya. Milenial juga ya. Benar juga. Kalau menurut Kak dia. Memang agak tricky ya untuk Gen Z ya Kak ya. Oke, gimana tadi? Oh, tadi maaf saya ini siapa tadi nanyanya? Tadi pertanyaan dari Bapak Indra, pertanyaannya bagaimana sih Kak cara memberikan pengasuhan kali ya, maksudnya besarin, tetapi mungkin konteks besarin ini adalah pengasuhan anak di Gen Z nih, di generasi Gen Z ini. Nah, kalau terkait dengan pengasuhan sebenarnya yang perlu kita lakukan sebenarnya bukannya Gen Z atau milenial, kolonial atau apapun itu ya. Karena kecenderungan kita kadang-kadang sebagai orang tua itu kita membandingkan apa yang dialami oleh kita dulu dan itu pada anak-anak. Jadi kan kadang-kadang wah dulu zaman ibu tuh ya sekolah susah atau Ini sering banget ya. Iya ya, sering banget ini, sering banget. ya tadi bahwa setiap zaman itu memang ada tantangannya masing-masing. Jadi kalau dibilang bahwa ya zaman sekarang tuh gampang ya memang gampang, tapi juga sebenarnya tantangannya besar banget ya. Karena ya mungkin zaman dulu ya masih apa-apa serba terbatas, tapi juga mungkin persaingannya juga tidak seketat sekarang. Karena kan persaingan kita sekarang tuh udah global ya, udah dunia ya, bukan dengan RT lagi ya, atau bukan dengan anak tetangga lagi ya. Nah, tadi bahwa jangan membandingkan dulu deh. Jadi jangan sampai akhirnya terlontar komentar-komentar bahwa dulu bapak gini, dulu ibu begini, bahwa kamu mah enak gitu. Enggak. Tapi ya bahwa kita harus pahami bahwa ya oke gitu. Zaman kita dan zaman orang tua dengan zaman anak itu berbeda. Nah, jadi dengan begitu kita bisa untuk tahu ya, untuk memahami juga, kita perlu untuk kenali juga sih apa sih yang menarik minat anak. Menarik minat anak apa sih yang valuable? Karena kadang-kadang bagi orang tua kan, oh itu nggak penting, itu nggak bagus. Bagusan apa ya, orang tua tuh kayak seringkali sotoy, mungkin saya sendiri juga kadang-kadang gitu ya, kayak menurut ibu itu bagus lah ya. Gitu. Padahal kan apa yang bagus menurut orang tua itu belum tentu menurut anak sesuai. Nah kita juga perlu untuk kenali sih ya, kenali tren, kenali teknologi. Jadi bukan karena aduh bapak udah tua, ibu udah tua, udah nggak ngerti lah. Ya enggak dong, tapi ya kita juga belajar untuk mengerti, belajar untuk mencari tahu. Dan upayakan bahwa jangan kita akhirnya langsung judgement bahwa ya misalnya anak-anak sekarang suka K-pop, ya apaan tuh nggak jelas gitu kan, kadang oh, apa nih drakor prime nggak jelas gitu, viral-viral nggak jelas gitu. Tadi bahwa ya kita oh itu apa sih, itu apa, oh itu bagus ya gitu, oh menurut kamu itu bagusnya di mana, oh iya keren juga ya gitu. Dan kita bisa kayak gali apa sih yang membuat anak tuh jadi sangat tertarik, apa yang membuat anak tuh jadi sangat apa ya, terikat ya dengan itu. Nah, lalu juga tadi bahwa kita perlu untuk melek teknologi juga. Jangan sampai kadang-kadang kan misalnya kita ngeliat aplikasi atau apa, misalnya konten-konten kita nggak ngerti, terus anak bilang, oh ini buat belajar atau buat apa, tapi ternyata mungkin untuk apa gitu kan. Nah, kita juga perlu untuk cari tahu, untuk belajar lagi. Dan it's okay kok kalau pada akhirnya kita tetap meluangkan waktu ya untuk sama-sama sharing ya apa yang menjadi minat kita pada anak-anak. Dan tadi waktu berkualitas itu penting banget. Jadi kalau saya sih selalu mengupayakan saat saya sampai di rumah itu segala urusan kerjaan, segala mungkin urusan
gosipan atau mungkin segala urusan yang apapun itu sudah selesaikan. Karena ya udah di rumah itu ya harus lepasin HP-nya, tutup laptopnya. Karena itu adalah waktu kita benar-benar untuk sama anak. Ya dengan kita ngobrol, dengan membaca bersama atau ya kayak sekedar jalan-jalan sore. Karena itu banyak sekali yang hilang. Itu kan pemandangan yang lazim banget ya, misalnya di restoran atau mungkin di tempat wisata, bapaknya sibuk, anaknya sibuk, semuanya pegang HP masing-masing, nggak saling ngobrol, nggak saling interaksi. Ya walaupun nanti hashtagnya apa family vacation, I love my family gitu lah, nggak berinteraksi. Tadi interaksi itu perlu dan tidak semua hal itu kayak harus apa sih ya, harus di blow up sih. Tadi tutup handphonenya. Jadi kalau mau minta anak untuk tadi ya untuk matiin TV atau matiin handphone atau harus melakukannya, contohkan sebagai orang tua. Itu yang perlu sebenarnya dilakukan. Oke, Kak Dian, berarti memang salah satu cara untuk biar bisa memberikan pola asuh yang tepat untuk Gen Z ini, kita harus masuk ke dunianya ya Kak ya. Jadi memang karena dia memang di zaman teknologi yang sedang canggih-canggihnya ini, jadi mau nggak mau orang tua pun harus mengikuti ya, kayak biar lebih nggak nyambung nih ketika ngobrol, dan juga tadi membuat waktu itu lebih berkualitas untuk banyak berinteraksi, nggak selalu harus berinteraksinya dengan gadget masing-masing gitu ya Kak ya, karena dampaknya juga tadi yang dia jelasin, jadinya lebih ke sendiri-sendiri nih walaupun sedang duduk bareng, tapi ya satu kemana ya satu kemana gitu, beda obrolannya juga. Oke, sip. Kalau gitu nih pertanyaan untuk Kak Laharan ini dari Bunda Fastia. Nah, gimana sih Kak cara biar bisa mengkomunikasikan ke orang terdekat bahwa anak ini nih dibatasi nih bermain gadget. Nah, contoh kasusnya adalah ketika bermain ke rumah nenek. Nah, kalau bermain ke rumah nenek kan kadang menjadi kesempatan bagi anak juga nih untuk apa yang nggak dapat di rumah, ketika di rumah nenek ini biasanya akan dapat nih. Nah, gimana sih Kak kalau dari Kak Maharani menjelaskan kepada orang-orang terdekat yang lain bahwa oh di rumah tuh biasanya ada peraturan kayak gini gitu untuk anak. Boleh Kak, silakan. Ini sebenarnya bener banget. Anakku tuh banyak banget drama kalau lagi di rumah nenek. Jadi misalnya nih waktunya mandi, ya udah dia kesadaran kan ya ke kamar mandi, mandi ya udah diem gitu mandi. Tapi kalau di neneknya tuh ada yang nanti aja, ini nih pasti itu ada dramanya seperti itu. Saya tuh juga heran sebenarnya ya. Ini sebenarnya ini kenapa ya gitu. Nah, itu biasanya sebelum selain saya mau komunikasikan dulu nih sama orang tua gitu kan, apalagi kalau seandainya tinggalnya memang cukup lama atau mungkin kebetulan tinggalnya bersama orang lain gitu, mertua ataupun orang tua, itu sebenarnya harus benar-benar dikomunikasikan dulu, disepakati dari rumah, ini anaknya lagi ada aturan begini nih gitu, jadi nanti kalau seandainya waktu screen time-nya lebih dari 1 jam, udah ya Ma jangan diiniin lagi gitu. Kalau misalnya dia nangis ya tetap harus ditenangkan, tapi harus tetap aturan harus tetap berlaku gitu. Itu penting banget komunikasikan itu. Kemudian biasanya yang kedua yang saya lakukan adalah kita ngobrol dulu, kesepakatan dulu sama anaknya. Besok mau ke rumah nenek gitu. Jadi nanti, tapi tetap loh ya waktunya mandi ya mandi, waktunya ini. Jadi nggak usah pakai biasanya saya gitu-gitu. Terus nanti dia ketawa gitu. Jadi kayak apa ya, semacam disengaja gitu nggak sih? Jadi kayak ini kenapa sih sebenarnya? Jadi pasti saya bilang dulu gitu. Jadi main ke rumah nenek, tapi nanti tetap ya mainnya TV-nya nanti di sana tetap 1 jam, harus tetap jam 4 ngeliatnya, nggak boleh apa namanya, apalagi di rumah nenek itu kadang kalau pas kumpul keluarga kan ada saudara-saudara lain gitu kan. Nah itu kemudian nanti mainnya di ini jangan berebut gitu. Nah, ya satu-satu kakak bawa sendiri, nanti kalau seandainya mau gantian bilang sharing, izin sama yang punya mainan gitu, sama saudaranya gitu. Jadi kalau sudah deal seperti itu biasanya kadang janji kelingking ya mah gitu. Jadi kalau udah deal gitu kelingking, oke deal ya gitu. Itu mempersedikit banget yang namanya drama-drama kayak gitu. Selain nanti orang tua karena kita udah ngobrol sama mereka gitu,
kalau seandainya memang susah mengkomunikasikan, kita coba minta bantuan suami, itu penting. Kalau seandainya mertua ya mungkin kita masih punya rasa nggak enakan gitu, atau mungkin mengkomunikasinya dengan yang apa, komunikasinya yang maksudnya tidak langsung Nenek ibu tuh jangan gini 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 gitu. Maksudnya ada cara komunikasi yang lebih efektif gitu ya, yang mungkin bisa digunakan dan di waktu yang tepat gitu untuk menyampaikannya. Itu kalau dari aku. Oke, berarti untuk biar bisa menjelaskan kepada orang terdekat kita juga dengan membangun komunikasi atau kesepakatan atau diberitahu dulu ya Kak ya Kak bahwa keluarga Mm-mm. memiliki aturan seperti ini nih gitu ya yang diterapkan Mm-mm. dan juga anaknya Ya, ikut di briefing nih sebelum pergi ke benar. rumah nenek Di atau nenek briefing. biar nggak banyak drama tadi ya. Ya, benar. Itu penting banget. Dan itu benar-benar jadi meminimal. Jadi benar-benar yang tetap aja sih gitu. Misalnya kakak ayo mandi yuk, aku di sana ya udah. Dia pasti langsung ngeliatinnya tuh kayak dia baru baru keinget yang tadi mamanya ya gitu. Akhirnya terus dia ya gitu. Akhirnya ketawa gitu sambil berangkat ke saya gitu. Jadi seperti itu, jadi kayak lebih enak aja, kitanya juga nggak marah-marah gitu kan. Maksudnya nggak perlu yang gini 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 gini. Kita juga nggak enakan juga gitu, karena emang udah kesepakatannya seperti ini gitu. Jadi lebih bisa diterima sama semua anggota keluarga gitu waktu kumpul. Oke, baik Kak Marani. Berarti komunikasi yang efektif baik ke orang terdekat maupun ke anak itu menjadi kunci biar tetap peraturan ini ditegakkan walaupun tidak berada di rumah ya Kak ya. Iya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih untuk Kak Dian dari Bunda Mulyani nih. Bagaimana sih Kak cara mengedukasi yang tepat pada anak usia dini yang tantrum saat tidak dikasih gadget? Gimana nih Kak kalau menurut Kak Dian? Oke, sepertinya Kak Dian ada Iya. kondisi sinyal yang terganggu ya. Mm-mm. Oke, oke, sebentar kita tunggu dulu ya. Oke, 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 kakaknya lagi ini ya terkeluar. Oh iya, Kalau di-invite ini lagi aja Mbak. Atau mau ah, ah, di-invite lagi? ah, ah. Kalau kamaran ini kita agak molor nih Kak waktunya. Ini mohon maaf Iya, sebelumnya ya Kak. karena keasikan ngobrol ya Mbak. Oh, tadi ada telepon di karena saya live-nya pakai HP, jadinya itu nih, jadinya saat ada telepon dia ke Oh delay. iya, benar-benar. Oke, Oke, tadi normal. ya saat anak Iya. tantrum saat tidak diberikan gadget. Nah tadi sih sebenarnya kalau anak itu tidak dikenalkan gadget sejak awal, mereka juga tidak ada ketertarikan kok ya pada handphone ya. Karena tadi anak saya dua-duanya itu kalau dikasih HP itu hanya untuk telepon eyangnya atau lihat video mereka, dan itu kan ada saya juga ya kalau mau telepon video call ataupun mau lihat video mereka atau foto-foto kan ada saya. Nah, jadi saat handphone juga mereka kayaknya mau apa enggak juga gitu, kayak mau lihat mau main enggak juga. TV iya tapi juga kurang tertarik ya. Kalau tadi Mbak Maharani itunya adalah baker, saya standarnya azan. Kalau azannya udah Oh, maghrib jam 5 sampai rumah azan mati, nah itu kan ya karena memang anak-anak kan belum tahu jam kan. Tapi mereka memang butuh reminder, butuh pengingat. Tadi kalau memang anaknya ini preventifnya, kalau memang anaknya nggak mau terikat atau adiksi dengan handphone, ya jangan dikasih handphone dari awal, kecuali kalau memang sesuatu yang sangat perlu. Nanti gimana kalau sudah terlanjur, kalau sudah tantrum kan berarti sudah menunjukkan adanya adiksi. Nah, kalau pada usia balita, sebenarnya tadi ya tantrum itu kan wajar ya pada usia-usia segitu ya. Dan tantrum itu nggak lama kok. Durasi ngamuk-ngamuknya, durasi teriak-teriak, guling-gulingnya itu nggak lama. Ya 15 menit, setengah jam. Nah tadi sebenarnya bagaimana reaksi orang tua. Yang sering terjadi kan akhirnya karena anaknya nangis, jerit-jerit, atau mungkin anaknya guling-guling, karena kasihan, dikasih lagi. Udah ini kasih nih, antara malu lah sama tetangga, atau mungkin juga daripada nangis. Dan ini sebenarnya hal yang sering banget saya temui, misalnya ya udah Bu jangan dikasih handphone. Habis anaknya nangis. Emang kalau anaknya nangis kenapa?
Anak nangis kan juga nggak kenapa-kenapa kan. Maksudnya, ya Pak, biarin aja anaknya nangis gitu. Ya tapi kan nangis. Ya, saya tanya, emang kenapa sih kalau anak nangis nggak apa-apa kok gitu. Heeh. Jadi tadi, kalau memang anaknya nangis, ya udah kita jangan meresponnya. Nah, tadi saat kita akhirnya ngerespon dengan kita ancam, atau mungkin kita cubit, atau mungkin akhirnya kita kasih lagi handphonenya, itu membuat mereka jadinya ya tadi, mereka tidak belajar untuk meregulasi ya, untuk mengenali dulu deh, mengenali dulu dan mengekspresikan emosi mereka. Karena kan kayak langsung di stop. Nggak apa-apa kalau mau nangis, mau guling-guling kayak atau mau apa, yang penting mereka aman. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan kayak tadi jedot-jedotin kepala atau kadang ada yang mungkin guling-gulingannya di tempat yang bahaya misalnya jalan raya, ya kita perlu untuk tarik dulu ke lokasi yang aman, ke lingkungan yang aman. Atau misalnya dia pukul-pukul kepala, kita tahan kepalanya, jangan pukul-pukul. Atau misalnya bilang nih kalau mau pukul-pukul bantal gitu. Atau misalnya dia pukul-pukul orang lain. Tadi kita berikan kesempatan bagi anak untuk meluapkan ya emosi-emosi negatifnya dengan cara yang aman, tidak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, ataupun juga tidak merusak barang. Kalau mau mukul, mau nendang, mau teriak, mau nangis, mau guling-guling, monggo, tapi tadi aman, tidak merusak, tidak merugikan. Nah, lalu setelah mulai reda, karena kalau kita ngasih tahu saat anak lagi nangis, apalagi teriak-teriak, itu nggak masuk. Ya sama aja lah kalau kita lagi mangkal, pengen marah gitu, terus dibilang, kamu jangan begitu, sabar. Nggak bisa, nggak akan masuk. Nggak bisa, ya. Biar aja dulu, biarin dulu. Nanti kan kalau mungkin ini kalau udah punya anak bisa mengenali tangisan ya. Kalau tangisan dulu, wah gitu, itu udah kita diemin aja, kita liatin. Tapi kalau udah mulai udah mulai kayak manggil bunda, bunda, oke berarti sudah mulai bisa. Kalau saya selalu tanya ke anak saya, udah selesai belum nangisnya? Kalau misalnya udah, oke, baru ngomong, baru kita ajak ngomong. Atau misalnya aku masih mau nangis, ya nggak apa-apa, nangis lagi, nggak apa-apa. Tapi kita bisa kasih tahu bahwa ya misalnya bunda tunggu di sini, atau bunda misalnya di dapur, atau bunda di ruang tamu. Bunda baru akan ngomong sama kakak, sama adik, kalau nangisnya sudah berhenti. Karena kalau misalnya adik nangis, kakak nangis, bunda nggak ngerti adik ngomong apa. Nah, itu udah. Nanti kalau anak sudah lebih tenang, kita bisa tanya kenapa nangis. Atau adik marah ya. Kalau misalnya anak masih bingung ya, misalnya adik marah, atau kakak marah, kakak sedih, kakak kesel karena misalnya nggak dikasih HP. Nah, tadi bisa disampaikan bahwa main HP nanti matanya rusak loh. Atau misalnya main HP terus nanti itu nanti misalnya baterainya habis loh, atau apapun ya. Jadi kita bisa sampaikan kepada mereka. Atau misalnya nanti kan kalau main HP terus jadi nggak bisa main sama teman-teman. Nah, lalu kalau sudah seperti itu kita cari pengalih. Karena kalau anak balita itu masih gampang banget teralih kok. Kita bisa misalnya mengalihkan, yuk kita main, itu yuk keluar yuk, gitu, main becek-becekan, main becek-becekan yuk, atau misalnya bantuin mama itu yuk cuci piring yuk, atau misalnya kita nyapu-nyapu yuk, atau misalnya kita jalan-jalan yuk keluar, kita lihat kucing ya. Mereka itu masih sangat mudah terdistrak ya. Tapi memang krusialnya itu pada fase nangis-nangisnya, fase badainya. Nah itu kan yang seringkali membuat orang tua nggak tahan ya. Karena ya tadi dengar anak nangis kan sebagai seorang ibu tuh kayak aduh udah ndredeg ya kayaknya ya, udah pengen buru-buru gitu. Tapi ya tadi kita harus tahan, benar-benar tahan, dan ini juga perlu disounding sih kepada orang-orang sekitar yang terlibat dalam pengasuhan anak. Karena ya kalau memang anak hanya tinggal bersama orang tuanya mungkin masih bisa ya kita kontrol ya. Tapi kalau misalnya ada keluarga besar, misalnya neneknya, tantenya, budenya, atau siapanya, ini juga perlu untuk kita jelaskan pada mereka, ya udah kalau nangis nggak apa-apa kok, gitu, nggak apa-apa nanti berhenti, atau misalnya biar ibunya aja yang handle. Karena tadi seringkali yang terjadi adalah misalnya ibunya udah berupaya mendiamkan ayahnya, yang akhirnya tiba-tiba udah kasih aja gitu, atau neneknya atau siapa yang tiba-tiba kayak buru-buru menyelamatkan. Nah itu akhirnya membuat perilakunya jadi nggak terbentuk. Memang tadi harus sabar ya, dan harus kompak sih. Bahwa ya janganlah kalau satu udah bilang nggak boleh, yang lain juga harus sepakat itu yang nggak boleh, atau ada waktu tertentunya. Harus satu suara ya, Budian. Betul, harus kompak, memang itu yang susah ya.
Seringkali bukan kadang-kadang. Oke, jadi gitu ya untuk pertanyaan dari Bunda yang bertanya. Jadi kalau misalnya anak tantrum nggak dikasih gadget, ya udah kasih dulu dia ruang untuk mengekspresikan emosinya, marah atau nangis atau apa. Yang penting menjauhkan hal yang bisa membahayakan dirinya dan lingkungannya ya Kak ya. Dan juga jangan buru-buru untuk memberikan lagi karena akan menjadi penguatan juga untuk anak tersebut di kemudian hari. Ah, mama kalau aku tantrum dikit kayak gini levelnya masih bisa nih, pasti aku dikasih lagi. Nanti kan ada pengulangan ya Kak ya, karena aku belum gimana. Jadi benar-benar kompak dan juga harus sabar, tahan gitu ya, jangan buru-buru dan nanti memutuskan mata rantai perilaku yang tantrumnya ini kalau nggak dikasih gadget ya Kak ya. Oke, nah semoga Bunda yang menonton bisa mempraktekkan hal-hal yang sudah kita bahas di sini gitu. Nah, pertanyaan tadi itu menjadi pertanyaan terakhir penutup nih untuk IG Live kita di sore hari ini. Nggak terasa ya Kak ya, kita udah ngobrol 1 jam setengah. Kalau dari jadwal, tadinya jadwal kita 45 menit. Jadi ternyata kita Asik banget soalnya, Kak. Iya, dan pembahasan kita juga asik di sore hari yang cerah ini terkait dengan caranya melindungi anak dari konten negatif dan juga kekerasan digital. Nah, dan tadi kalau Kak Ade boleh menarik kesimpulan dari obrolan kita selama 90 menit kurang lebih ini, bagaimana caranya yaitu dengan membatasi waktu ya Kak ya, membatasi waktu, kemudian adanya tadi pendampingan dari orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya, kekompakan dari keluarga inti dan keluarga orang terdekat yang ada di sekitar itu juga menjadi salah satu hal yang menentukan Kak ya, apakah berhasil atau tidak kita menerapkan sistem yang seperti ini dalam keluarga gitu. Dan juga tadi adanya kesepakatan bersama anak, kemudian juga tadi kalau ternyata sudah terlanjur nih anaknya bablas, ibaratnya adiksi ya kalau bahasanya Kadian tadi, ya udah kita cari cara untuk mengalihkan itu dengan aktivitas-aktivitas yang memang biasa dilakukan di keseharian ya Kak Maharani ya. Jadi seperti membantu masak, menyiram tanaman dan lain sebagainya. Nggak perlu juga aktivitas yang terlalu wow, itu boleh tapi sesekali nggak apa-apa ya Kak ya. Yang penting dalam keseharian anak-anak kita bisa memberikan pengalihan aktivitas seperti itu. Dan nah untuk ayah bunda yang sudah menonton, Kak Ade ucapkan juga terima kasih. Nanti untuk IG Live ini kita akan juga share di YouTube untuk Kak Dian dan juga Kak Maharani. Terima kasih banyak untuk sharingnya di sore hari ini yang banyak mendatangkan insight dan banyak mendatangkan wawasan. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya, dan pembahasan tema yang lainnya yang Kak kalah menarik dari tema sore hari ini. Nah, untuk Ayah Bunda sekali lagi Kak Ade ingin memberikan kabar gembira nih terkait dengan kegiatan virtual open house Sekolah Kak Seto yang Ayah Bunda untuk kalau punya pertanyaan terkait dengan Sekolah Kak Seto boleh banget dikunjungi link yang udah dipin di kolom chat ya. Dan untuk Ayah Bunda yang mendaftarkan untuk ikut join di virtual open house Sekolah Kak Seto akan dapat diskon 40%, syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Kali ini Kak Ade mengucapkan terima kasih kepada Kak Dian dan Kak Maharani serta kepada Ayah Bunda yang sudah menyaksikan, yang sudah meluangkan waktu juga untuk ikut IG Live di sore hari ini. Itu aja dari Kak Ade, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Kak Di. Terima kasih Kak Ade dan Budian. Sampai jumpa. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya izin live juga Kak Ade. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.